Kalau investasi itu soal pintar, seharusnya orang paling kaya di dunia adalah dosen ekonomi, analis keuangan, atau mereka yang hafal semua indikator teknikal. Tapi kenyataannya, tidak begitu. Banyak orang yang sangat pintar, lulusan universitas ternama, rajin membaca buku investasi, bahkan aktif mengikuti seminar mahal. Tetap saja kehilangan uang di pasar. Sebaliknya, ada orang-orang yang ilmunya biasa saja, tidak terlalu paham istilah rumit, tidak sibuk menganalisis setiap hari, tapi justru bisa membangun kekayaan secara perlahan, tenang, dan konsisten. Perbedaannya hanya satu, disiplin. Dalam pengalaman saya sebagai konsultan keuangan, saya jarang sekali melihat investor gagal karena tidak tahu. Yang sering saya lihat justru sebaliknya. Mereka tahu harus sabar, tapi tidak sabar. Mereka tahu harus konsisten, tapi mudah tergoda. Mereka tahu risiko itu pasti ada, tapi tetap panik saat risiko benar-benar datang. Masalah utama investor bukan di kepala, tapi di emosi. Saat pasar naik, emosi bernama serakah muncul. Mulai berpikir, seharusnya saya masuk lebih banyak. Saat pasar turun, emosi bernama takut mengambil alih. Mulai berpikir, bagaimana kalau ini tidak naik lagi? Banyak orang mengira, kalau sudah belajar cukup lama, maka keputusan investasinya akan otomatis benar. Padahal di pasar keuangan, pengetahuan tidak selalu menang melawan emosi. Karena ketika uang kita terlibat, logika sering kali diam. Yang berbicara justru rasa takut dan harapan. Saya sering melihat investor yang setiap minggu ganti strategi. Hari ini ikut strategi A, besok lihat YouTube lain, ikut strategi B, minggu depan masuk grup baru, ikut strategi C. Bukan karena strategi itu buruk, tapi karena tidak pernah diberi waktu untuk bekerja. Investasi itu bukan sulap, tidak ada hasil instan. Ini seperti menanam pohon. Kalau setiap minggu kamu mencabutnya untuk memastikan apakah akarnya sudah tumbuh, pohon itu tidak akan pernah besar. Sekarang bayangkan dua orang. Orang pertama, sangat pintar, rajin belajar, sering membaca laporan keuangan, selalu ingin hasil cepat. Setiap kali market turun sedikit, dia ragu. Setiap kali market naik, dia merasa terlambat. Orang kedua, biasa saja, tidak terlalu aktif mengikuti berita. Tidak sibuk memprediksi market, tapi setiap bulan, tanpa gagal, dia menyisihkan uang dan berinvestasi sesuai rencana. Tidak peduli market naik atau turun. 10 tahun berlalu, siapa yang lebih tenang secara finansial? Biasanya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Disiplin dalam investasi bukan berarti selalu benar. Disiplin berarti tetap mengikuti rencana bahkan saat hasilnya belum terlihat. Bukan berarti tidak pernah rugi, tapi tidak berhenti saat rugi datang. Karena semua investor pasti pernah salah, tapi tidak semua investor punya disiplin untuk tetap melanjutkan. Investor disiplin tahu satu hal penting. Market tidak perlu selalu diprediksi. Yang perlu dikontrol adalah perilaku kita sendiri. Berapa banyak yang kita investasikan? Seberapa sering kita masuk? Dan kapan kita seharusnya tidak melakukan apa-apa? Investor disiplin tahu satu hal penting. Market tidak perlu selalu diprediksi. Yang perlu dikontrol adalah perilaku kita sendiri. Berapa banyak yang kita investasikan? Seberapa sering kita masuk, dan kapan kita seharusnya tidak melakukan apa-apa. Ada 3 prinsip disiplin yang selalu saya tekankan. Prinsip pertama, aturan lebih penting daripada perasaan. Perasaan berubah setiap hari, aturan tidak.
Kalau kamu hanya berinvestasi saat merasa yakin, kamu akan jarang masuk. Dan kalau kamu keluar saat merasa takut, kamu akan sering rugi. Prinsip kedua, konsistensi kecil mengalahkan strategi hebat. Tidak perlu strategi rumit kalau tidak dijalankan dengan disiplin. Lebih baik strategi sederhana yang dilakukan terus-menerus, daripada strategi canggih yang hanya bertahan sebentar. Prinsip ketiga, tidak semua peluang harus diambil. Banyak investor gagal bukan karena kurang peluang, tapi karena terlalu banyak. Takut ketinggalan, takut tidak ikut tren, takut terlihat bodoh karena tidak ikut apa yang sedang ramai. Padahal dalam investasi, seringkali keputusan terbaik adalah tidak melakukan apa-apa. Disiplin juga berarti menerima kenyataan bahwa hasil besar butuh waktu. Tidak semua bulan selalu untung. Tidak semua tahun selalu indah. Tapi waktu adalah teman bagi investor yang sabar. Dan musuh bagi investor yang impulsif. Kalau hari ini kamu merasa sering salah langkah, sering menyesal setelah mengambil keputusan, atau pernah kehilangan uang, itu bukan tanda kamu bodoh. Mungkin kamu hanya belum cukup disiplin. Dan kabar baiknya, disiplin bukan bakat. Disiplin adalah kebiasaan. Dan kebiasaan bisa dilatih. Pelan-pelan, konsisten, tanpa perlu jadi jenius. Investasi bukan perlombaan cepat. Ini perjalanan panjang. Dan yang sampai tujuan bukan yang paling pintar, bukan yang paling berani, tapi yang paling tenang dan paling disiplin. Kalau kamu ingin belajar investasi tanpa emosi berlebihan, tanpa ikut-ikutan, dan tanpa tekanan harus selalu benar, subscribe channel ini. Di sini, kita belajar menjadi investor yang rasional, tenang, dan tahan banting. Karena pada akhirnya, investasi bukan soal pintar, tapi soal disiplin.